Bangunan Sekolah Dasar Negeri 14 yang berada di Jalan Tamar, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota ini masih tegak dan kokoh berdiri. Menurut sejarahnya, bangunan kuno ini dulunya adalah Hollands Inland School atau setingkat sekolah dasar sekarang. Saat pemerintah Hindia Belanda berada di Pontianak, mereka membangun sekolah ini untuk pendidikan Volkschool atau sekolah rakyat pada tahun 1902. Pada awal didirikan, sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak para pegawai Hindia Belanda saat mereka bertugas di Pontianak. SDN 14 itu dulunya disebut sebagai diberi nama Holland Inland School. Nah, jadi sekolah diperuntukkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah. Jadi singkatan HIS sekolah itu tersebut memang didasarkan atas politik etis zaman itu. Yang namanya politik etis tentunya segala yang berkaitan dengan kemasyarakatan harus diakomodir, salah satunya adalah pendidikan. Maka dari itu sekolah tersebut HIS atau SDN 14 bagian dari cara pemerintah kolonial untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Baru pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan dasar, akan tetapi hanya sebatas bagi anak pejabat dan petinggi. Setelah kemerdekaan atau sekitar tahun 1950, seluruh masyarakat Pontianak kala itu sudah diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan hingga sekarang. Sebelum adanya politik etis, sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial memang diperuntukkan bagi orang-orang yang atau masyarakat yang mempunyai standar kejabatan, salah satunya amtenar atau PNS di zaman dulu. Kalau masyarakat kelas ke bawah itu yang saya sebutkan biasanya itu berpendidikan di sekolah-sekolah swasta atau partikelir. Kalau sekolah-sekolah partikelir itu kan biasanya didirikan oleh salah satunya misalnya pondok pesantren atau sekolah misi, zending Protestan atau Katolik. Bangunan ini menurut Kamsya Ar-Rahman bukan gedung sekolah tertua di Pontianak, namun dahulu juga terdapat ILS atau Europe Large School atau sekolah berstandar Eropa yang kurikulumnya lebih baik dibandingkan sekolah negeri atau swasta pada umumnya. Setelah politik etis itu mulai merambah ke Pontianak, maka sekolah-sekolah yang disebutkan HIS itu tidak lagi diperuntukkan hanya bagi kepada masyarakat kelas menengah saja, kelas ke bawah juga bisa sekolah. Namun pada akhirnya kebanyakan setelah masyarakat kelas ke bawah itu bisa sekolah di HIS tersebut, kebanyakan akhirnya pejabat-pejabat kota Pontianak membawa anaknya kepada sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi. Nah, sekolah di Pontianak yang lebih tinggi tersebut bisa dinamakan ILS, European Language School atau sekolah-sekolah berstandar Eropa. Yang namanya standar Eropa pasti kurikulumnya lebih baik daripada sekolah-sekolah negeri yang dibuat oleh Belanda tersebut. Seperti kurikulum berbahasa, misalnya berbahasa Belanda. Itu sekolah ILS itu lebih mengakomodir daripada sekolah Holland Inland School tersebut. Jika dikatakan sekolah pertama yang sekolah swasta atau sekolah negeri yang pertama didirikan di Pontianak, itu sebenarnya bukan sekolah SD 14 ini. Kenapa SD 14 ini disebut sebagai sekolah tua? Karena sekolahnya sampai sekarang masih ada, masih bertahan kan. Kalau dikatakan sekolah pertama, otomatis lebih tua daripada SD 14 itu. Ya saya sebutkan tadi ILS, European Language School. Sekolah ILS ini itu sudah ada sejak tahun 1885. Wilayah, kalau nggak salah itu sekolah ILS tersebut itu berada di Wisma Tanjung Ria, kalau di samping PM di Korem. Itu bangunannya di situ. Nah, di situ memang lokasi ILS tersebut.
Arsitektur bangunan ini berbentuk panggung persegi panjang dengan tiang terbuat dari kayu belian. Lantai bangunan berbahan kayu belian dan atapnya merupakan sirap yang juga berbahan kayu berbentuk pelana, bertingkat 2 dipisahkan oleh dinding dengan jendela-jendela berukuran besar, sebuah pola arsitektur Belanda yang mengedepankan sirkulasi udara yang berfungsi sebagai lubang angin. Jadi kalau kita lihat memang bangunan SD Tamar ini bisa dikategorikan sebagai arsitektur kolonial. Nah, arsitektur kolonial itu ada yang sebelum 1900 dan setelah 1900. Nah, sebelum 1900 dinamakan Indonesian Empire. Itu bangunannya cenderung kayak bangunan-bangunan istana di Eropa. Nah, setelah 1900, para arsitek-arsitek Belanda khususnya yang mereka dipekerjakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mulai mengembangkan arsitektur yang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, muncullah istilahnya ada arsitektur Indo-Eropa. Nah, meskipun istilah ini masih diperdebatkan, tetapi istilah untuk Indo-Eropa ini arsitektur yang berada di Indonesia, tetapi dia mengadopsi teknologi dan struktur dari Eropa ataupun Barat. Nah, jadi material yang dipergunakan itu material setempat dengan kondisi tempat. Kita bisa lihat di sini menggunakan kayu-kayu besar, kayu-kayu belian yang kita katakanlah wilayah alam Kalimantan Barat ini sangat kaya akan itu. Nah, tetapi secara teknologi, secara struktur mereka mengadopsi teknologi yang sudah berkembang di Barat. Dan yang paling khas dari arsitektur kolonial ini terkait dengan arsitektur tropisnya. Nah, kita bisa lihat mereka menggunakan selasar yang lebar. Tujuannya supaya matahari itu tidak langsung kena ke dinding dari ruangan. Dengan begitu, ruangan tidak terlalu panas. Nah, kalau kita lihat di atas ada ventilasi. Nah, ventilasi ini fungsinya untuk sirkulasi udara. Bagaimana udara panas itu bisa dikeluarkan dari satu sisi ke sisi yang lain yang kita sebut dengan cross ventilation. Nah, itu yang paling dominan di arsitektur kolonial yang terkait di Indonesia itu seperti itu, bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan kondisi tropis kita. Banyak orang yang juga bilang ini arsitektur Melayu. Ya, karena memang kalau kita lihat bahannya kayu gitu kan, atap sirap gitu kan. Di Belanda kan nggak ada kayu atap sirap. Nggak mau mereka dibilang ini arsitektur Belanda gitu. Tetapi secara teknologi, secara katakanlah fisika bangunan, mengadopsi lingkungan, nah itu pengetahuan-pengetahuan yang dibawa oleh katakanlah arsitek Belanda untuk mengatasi kondisi tropis kita yang panas, lembab gitu kan, dan curah hujan tinggi. Nah, itu yang salah satunya kenapa bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda yang ada di katakanlah Pontianak itu hampir semuanya seperti ini gitu. Dulunya, sekolah ini memiliki 7 ruang kelas yang dipisahkan oleh dinding kayu. Masing-masing kelas memiliki 2 jendela yang terdapat di bagian depan, serta 2 pintu yang terdapat di bagian depan dan belakang. SD Negeri 14 ini pernah mengalami beberapa kali renovasi. Namun peruntukannya masih tetaplah sama, yaitu untuk tempat proses belajar. Namun sejak dibangunnya gedung baru SD Negeri 14 yang diresmikan oleh Wali Kota Pontianak, yang pada saat itu dijabat Sutarmiji pada tanggal 18 Januari 2017, secara otomatis proses belajar mengajar dialihkan ke gedung baru yang terletak di belakang bangunan lama. Bangunan ini tidak berfungsi sejak 2017 setelah ada peresmian dari Bapak Wali Kota Pontianak, yaitu Bapak Haji Sutarmiji M.Hum. Kami dibangunkan bangunan yang baru, yaitu di belakang sekolah ini. Tidak adanya juru pelihara membuat bangunan cagar budaya yang harusnya dilindungi kini kondisinya kurang terawat. Tampak debu menutupi tiap sisi bagian bangunan. Semenjak sudah tidak ada jupel ini, kami Dewan Guru, petugas keamanan, petugas sekolah seperti Pak Husin, ya kita lah murid-murid sama guru yang bersih-bersih kan, sekedar ngepel, nyapu kalau ada yang patah
kita tanggulangi. Sangat disayangkan sih kalau tidak ada jupelnya kan, otomatis ya kurang bersih lah, kurang terawat. Kami semampu-mampu kami insya Allah kita rawat. Bagaimanapun kita satu lokasi, satu sekolah dengan SD 14, murid, guru, dan tenaga kependidikan semuanya berharap ini tetap menjadi cagar budaya untuk daerah Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat. Kita kalau misal mengacu kepada bangunan-bangunan cagar budaya di Pontianak, SD 14 itu memang bagian dari cagar budaya yang sudah diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 kan. Jika sudah diatur, otomatis bangunan tersebut jangan sampai punah ditelan zaman. Memang kalau misalnya tidak terpakai, paling tidak itu dipelihara dari kepunahan. Yang namanya kayu, setahan-tahannya kayu belian, jika misal sudah mencakup ratusan tahun, otomatis ada rayap di situ. Maka dari itu pemerintah harusnya memelihara lah bangunan-bangunan, karena di Pontianak ini kan hampir 90% bangunan cagar budaya itu kan terbuat dari kayu ulin. Maka terus ada pemeliharaan. Jika tidak dipelihara, ya masyarakat atau anak cucu kita ke depannya tidak mengetahui SD 14 itu di mana, atau gedung Bapeda lama itu di mana gitu kan, fungsinya seperti apa. Dan kita hanya bisa memperlihatkan kepada anak cucu kita cuman dokumen foto aja kan, tidak ada bentuk fisik. Yang namanya aturan ya harus dilaksanakan, dilindungi ya harus dilindungi. Itu fungsi stakeholder yang ada di setiap kabupaten kota kan. Maka itu juga pemerintah juga harus mengkaji bersama-sama dengan para peneliti sejarah, peneliti pusat yang berkenaan dengan wisata, budaya, sejarah. Kalau sudah ikut kerjasama, ya insya Allah kota Pontianak ini akan terhindar dari tergerusnya zaman. Kita akan lihat mau kita restorasi dengan tidak merubah fungsi. Kan yang lain sudah, Bapeda sudah kita restorasi. Dan kan itu harus dipertahankan bahannya. Ya, gampang mencari kayak belian atau sirap itu kan. Raton sekarang lagi dikerjakan. Terpos dipertahankan, walaupun fungsinya berbeda. Nanti kita rumah-rumah swasta pun yang di pinggir sungai, yang rumah Melayu mau kita coba bikin kenaturan. Mereka bikin pernyataan, kita anggarkan orang itu. Dipusingkan apapun tidak apa-apa. Bangunan dulu, misalnya bangunan kantor pos yang di sana, dulunya fungsinya kantor pos. Kalau sekarang mau dibikin misalnya warung kopi, kafe boleh, tapi bangunannya tetap, tidak boleh berubah sedikit pun. Pemerintah Kota Pontianak memasukkan bangunan kuno dan penuh sejarah ini sebagai benda cagar budaya yang harusnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Di depan SD ini juga dipasang papan yang mengukuhkan bahwa SD Negeri 14 Pontianak ini merupakan benda cagar budaya.